Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubi Ramdan dengan NPM 20 40 30 20 58. Dan di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan materi yaitu rangkaian elektronika. Dan lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu sinyal. Sinyal adalah besaran fasis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Sinyal listrik, electrical sinyal, adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Contoh yang sudah umum yaitu 1. Gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik. Sinyal listrik atau sinyal elektrik. Yang kedua ialah sinyal audio, seperti sinyal bicara atau musik. Yang ketiga ialah sinyal bioelektrik, seperti elektrodiagram ECG atau elektroencephalogram EEG. Dan yang keempat ialah gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. Yang kelima, yang terakhir ialah laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Sinyal dapat berupa analog maupun digital, yang dimana sinyal analog adalah berupa gelombang yang kontinu, yang mengalami perubahan yang sangat halus setiap adanya perubahan waktu. Misalnya, suatu gelombang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami jumlah perubahan nilai-nilai mulai dari nilai A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Berbeda dengan sinyal digital. Sinyal digital ke sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai nilai tertentu yang bisa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0, dan perubahan dari nilai 1 kembali ke satunya mendadak seperti lampu yang di-switch nyala dan padam. Berikut ialah gambar dari diagram digital signal dan digital analog yang di bawah ini. Selanjutnya, sinyal analog dan sinyal digital atau discrete. Sinyal analog. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Dan gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Yang dimana amplitudo merupakan ukuran tinggi rendah tegangan dan sinyal analog.
frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Dan fasa ialah besar sudut sinyal analog pada saat tertentu. Selanjutnya, sinyal digital atau sinyal diskrit. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise. Tetapi transisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut dengan sinyal diskrit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal listrik AC. AC atau alternating current. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu. Dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal AC adalah bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan pertama penggunaan tegangan AC ialah karena kemudahan untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan arus rendah. Kemudian, dengan mudah tegangan dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Di sini saya akan menambahkan pengertian tegangan sinyal AC. Sinyal AC berarti arus bolak-balik, yang dimana maksudnya adalah arus listrik yang mengalir pada suatu hantaran yang bertegangan berubah potensial, yaitu positif dan negatif, bergantian secara kontinu. Pada AC dikenal istilah frekuensi. Pada suatu pewaktuan dinyatakan dengan F, satuan Hertz Hz. Setiap satu putaran gelombang periode adalah satu kali pergantian dari tegangan positif ke tegangan negatif. Jika satu putaran gelombang atau satu periode ini terjadi dalam waktu 1 detik, maka inilah yang disebut dengan 1 Hz. Penggunaan AC. Gelombang listrik yang berbentuk AC banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Yang paling utama diantaranya adalah sebagai sumber tenaga, super supply. Tegangan AC digunakan untuk keperluan sumber tegangan. Sumber tenaga. Penggunaan AC, gelombang listrik berbentuk AC banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Yang paling utama diantaranya adalah sebagai sumber tenaga. Tegangan AC digunakan untuk keperluan sumber tenaga pada kelistrikan rumah tenaga dan kelistrikan industri untuk menjalankan perangkat-perangkat elektronik atau menjalankan mesin-mesin industri yang menggunakan energi listrik. Dalam sistem AC tidak dikenal polaris plus atau positif dan minus atau negatif, sehingga dalam penggunaan tetap normal meskipun
pengambilan sambungan kepada dua elektroda terbalik-balik. Hanya saja pada instalasi AC tetap kritis dibedakan antara jalur live, natural, atau ground. Tegangan AC untuk keperluan sumber tenaga umumnya ditetapkan pada frekuensi 50-60 Hz dengan besaran tegangan 110-200 volt untuk kelistrikan rumah tenaga dan untuk kelistrikan rumah tangga dan 220 sampai dengan 330 volt atau 440 volt untuk keperluan kelistrikan industri. Ya, di sini saya akan menambahkan sumber AC, yaitu gelombang listrik AC dihasilkan oleh generator AC, baik bersifat mekanis ataupun elektris. AC untuk kelistrikan tenaga dihasilkan oleh generator pembangkit tenaga listrik yang besar. AC frekuensi tinggi dihasilkan oleh rangkaian generator elektris yang disebut osilator. Ada banyak macam-macam sumber AC, antaranya adalah listrik PLN, listrik dari genset, dan output trafo. Selanjutnya, sifat sinyal AC. Sifat sinyal AC, tegangan AC, berubah-ubah posisinya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Dan selanjutnya ialah arus juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lain secara berkelanjutan. Satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz atau Hertz. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang atau per detik. Dan selanjutnya ialah sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Amplitudo atau peak volt adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai signal. Peak volt adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai ideal adalah 2 kali nilai amplitudo. Dan yang terakhir ialah time period, adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Ya, selanjutnya adalah gelombang sinyal AC. Bisa bentuk wave AC dari pembangkit yang menunjukkan bahwa dari matematika sinoida yang didefinisikan sebagai A+ sama dengan A max dikurang sin 2 VFT. Bisa kita lihat di bawahnya adalah bentuk daripada gelombang sinyal AC. Ya, selanjutnya. V sesaat. Nilai tegangan atau arus pada sinyal AC atau V sesaat adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat, tegangan, dan arus disimbolkan dengan huruf kecil yaitu V dan I. Selanjutnya, amplitudo sinyal AC. Gelombang AC adalah amplitudo lebih dikenal sebagai nilai maksimum atau puncak yang diwakili oleh istilah Vmax atau tegangan atau Emax untuk arus. Nilai puncak adalah nilai terbesar dari kedua tegangan atau arus yang dicapai gelombang selama setiap setengah siklus diukur dari garis besar 0. Note, Vp sama dengan Vmax, IP sama dengan Emax, amplitudo sama dengan Vp sama dengan Vmax. AC per volt. AC atau nilai tegangan rata-rata AC dari AC kontinu akan selalu sama dengan nilai puncak maksimum karena tegangan AC konstan.
Nilai rata-rata ini hanya akan berubah jika siklus dari tegangan AC berubah. Untuk gelombang sinusoidal murni, nilai rata-rata atau rata-rata ini akan selalu sama dengan 0, 637 Vmax. Selanjutnya, nilai tegangan pada sinyal AC. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu. Jawaban nilai sesaat dengan tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil yaitu V dan I. VRMS dalam kurung tegangan VRMS tutup kurung. Nilai rata-rata AC sama dengan 0,307 bintang Vmax adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Gelombang AC tidak memiliki nilai tetap. Dengan demikian, nilai ekuivalen untuk sistem bolak-balik yang menyediakan jumlah daya listrik yang sama disebut nilai efektif. Nilai efektif dikenal sebuah VRMS. Selanjutnya, frekuensi gelombang sinus. Frekuensi F adalah jumlah siklus yang diselesaikan gelombang sinus dalam 1 detik. Semakin banyak siklus yang diselesaikan dalam 1 detik, semakin tinggi frekuensinya. Frekuensi diukur dalam Hertz. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran sudut gelombang sinus dapat dilakukan dalam derajat atau radian. Derajat adalah sudut yang sesuai dengan 1/360 lingkaran atau 1 putaran penuh. Prinsip kerja trafo. 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini biasanya disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator ini disebut transformator step down. Ya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari trafo. Trafo biasanya sering digunakan untuk menambahkan atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Trafo dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan alternating current AC atau arus bolak-balik. Dan pengertian dari transformator sering disebut pula dengan trafo adalah perangkat listrik yang pasif. Listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lain atau ke beberapa rangkaian. Trafo ini dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan arus bolak-balik, yaitu AC, atau arus bolak-balik. Trafo adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menukarkan tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Ini berarti dibutuhkan listrik bertegangan tinggi dengan arus kecil yang kemudian diubah menjadi listrik bertegangan rendah dengan arus besar atau sebaliknya. Ya, satu hal yang perlu diketahui tentang trafo adalah trafo hanya berfungsi untuk AC seperti yang terdapat pada stop kontak, bukan DC atau arus yang searah. Trafo ini memiliki gulungan primer dan gulungan sekunder. Kedua gulungan ini terpisah satu sama lain. Ketika gulungan primer
teraliri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah karena di dekat gulungan primer terdapat gulungan sekunder. Maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut sehingga munculnya arus listrik AC. Jadi, cara kerja trafo ini didasarkan pada prinsip sederhana, induksi timbal balik antara belitan primer dan sekunder yang juga dikenal sebagai kumparan-kumparan. Ini membantu mengubah energi dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Jadi, secara umum, kumparan primer dari trafo menerima tegangan yang bersifat bolak-balik. Arus bolak-balik yang mengikuti kumparan menghasilkan fluks yang terus berubah dan berganti-ganti yang dihasilkan di sekitar belitan primer. Kemudian kumparan lain atau kumparan sekunder yang dekat dengan kumparan primer, di mana kumparan sekunder ini akan terhubung ke kumparan primer karena beberapa fluks bolak-balik yang berhubungan. Karena berubah terus-menerus karena flux bolak-balik yang karena flux berubah terus-menerus, ia menginduksi EMF yang diinduksi di dalam kumparan sekunder sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ya, selanjutnya ialah sinyal DC. Sinyal listrik DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Guys, aku taruh dikit lagi. Ya, di sini saya akan menambahkan pengertian dari sinyal DC. Sinyal DC, arus listrik DC atau yang sering disebut dengan arus searah merupakan arus listrik yang mengalir secara searah sesuai dengan namanya. Awalnya arus jenis ini diyakini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, kini banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa sesungguhnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada arus listrik DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap kecuali pada kondisi tertentu dengan sengaja dibalik. Gerakan elektron dari kutub negatif menuju kutub positif menyebabkan listrik dapat disalurkan untuk mengerahkan berbagai perangkat elektronika tertentu. Misalnya ialah televisi, komputer, handphone, dan laptop, dan radio dan lain-lainnya. Sementara arus DC yang disimpan dalam bentuk baterai biasanya digunakan pada beberapa peralatan seperti jam dinding, remote TV, atau juga dalam bentuk aki yang tersedia pada mobil dan motor. Selanjutnya, sifat-sifat DC. Yang pertama ialah tegangan DC nilainya tetap selalu positif atau selalu negatif, namun nilainya mungkin bisa berkurang atau bertambah. Yang kedua ialah arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Yang ketiga, sumber tegangan atau arus DC biasanya digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronika. Yang keempat, sumber tadi DC biasanya diperoleh dari baterai, atsu dan power supply yang terregulasi, sedangkan smooth DC yang mengandung ripple biasa dihasil atau sebuah power supply yang tidak terregulasi. Yang kelima ialah tegangan atau arus dari sumber smooth DC yang mengandung ripple masih bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian elektronik asalkan nilai riaknya tidak terlalu besar. Yang terakhir ialah varying DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika.
Sekian presentasi yang sudah saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.